Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Mukarromah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Provinsi Bali, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi dari tugas Ibu Dewi Pusparini. Yang pertama, apa itu Pulau Bali? Pulau Bali adalah pulau kecil yang mempunyai ibu kota dan pasar. Tempat-tempat pentingnya adalah Ubud sebagai pusat seni yang terletak di Kabupaten Gianyar. Sedangkan Kuta, Sanur, Seminyak, dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tempat tujuan pariwisata. Suku bangsa Bali dibagi menjadi dua, yaitu Bali Aga atau penduduk asli Bali biasa tinggal di daerah Trunya, dan Bali Majapahit atau Bali Hindu atau keturunan Bali Majapahit. Jadi, Pulau Bali adalah pulau kecil yang memiliki ibu kota Denpasar dan tempat pentingnya adalah Ubud, yang dimana Ubud tersebut digunakan sebagai pusat seni. Sedangkan Gianyar, Kuta, Sanur, dan Nusa Dua adalah tempat yang menjadi tujuan dari pariwisata. Dan di sini ada rumah adat Bali. Bagian dari rumah adat Bali yang pertama ada angkul-angkul, kedua aling-aling, ketiga pura keluarga, keempat balai dauh, kelima balai gede, keenam balai manten, ketujuh pawarangan, dan ke-8 adalah jina. Dan ketiga di sini ada pakaian adat Bali. Yang pertama pakaian adat Bali adalah baju safari, kedua udeng, ketiga kamen, keempat kebaya Bali, dan kelima sabuk perada. Jadi di sini adalah pakaian adat Bali, pakaian yang sering digunakan pada waktu tertentu seperti baju safari. Baju safari merupakan baju adat Bali yang digunakan oleh kaum pria. Baju ini memiliki bentuk yang gak jauh beda dengan kemeja pada umumnya. Bedanya, baju safari memiliki kerah dan dua saku di bagian kiri serta kanan bawah. Selain itu, terdapat juga saku di bagian dada kiri. Baju safari melambangkan kebersihan sehingga baju ini kebanyakan memiliki warna putih. Jadi baju safari ini umumnya digunakan oleh pria di Bali dan berwarna putih karena melambangkan kesucian. Dan juga ada tarian adat Bali. Tarian adat Bali di sini bermacam-macam. Yang pertama ada tari Trunajaya, tari Barong, tari Puspanjali, tari Legong, tari Kecak, tari Pendet, tari Baris, tari Panji Semirang. Kita ambil saja contoh yang pertama dari tari Pendet, yaitu pada awalnya tarian adat Bali ini adalah sebagai tari pemujaan yang ditampilkan di pura-pura di Bali. Jadi tari Pendet ini adalah sebagai pemujaan yang dimana menampilkan tari ini di pura di Bali. Tari Pendet bisa disebut sebagai bentuk penyambutan atas turunnya para dewa. Seiring dengan berjalannya waktu, para seniman tari di Pulau Bali mengubah tarian tersebut menjadi sebuah tarian selamat datang. Yang awalnya tari Pendet ini digunakan sebagai tari untuk menyambut atas turunnya dewa dari langit ke bumi. Dan untuk seiring berjalannya waktu, para seniman mengubah tari ini menjadi tari selamat datang. Dan selanjutnya di sini ada alat musik Bali. Yang pertama di sini ada genggong Bali, kedua pereret Bali, ketiga cengceng Bali, kelima rindik Bali, keenam gamelan Bali, ketujuh gong Bali, ke-8 gerantang Bali, dan yang terakhir seluring Bali. Kita ambil contoh satu. Yang pertama pereret Bali. Alat musik ini disebut dengan nama pereret. Alat musik sejenis trompet ini terbuat dari bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa dan berubah menjadi trompet. Sejarahnya, alat musik ini dikenal masyarakat dengan sebutan pengasih asih karena sering digunakan perjaka untuk menarik hati wanita. Jadi, pereret ini adalah sebuah alat yang digunakan sebagai trompet dari bahan kayu, dan alat ini digunakan untuk menarik perhatian para wanita oleh pria di Bali, seperti itu. Dan selanjutnya ada makanan khas Bali. Di sini ada beberapa makanan khas Bali, yaitu bebek betutu, babi guling, bubur menggo, serombotan, nasi jinggo, lawar, nasi tepeng, dan sate pecing. Kita ambil contoh satu, yaitu babi guling. Semua babi guling ini pasti sudah tidak asing di telinga kita. Babi guling ini terbuat dari anak babi yang perutnya diisi dengan bumbu dan sayuran.
Misalnya daun ketela pohon, lalu dipanggang sambil diputar-putar sampai matang. Awalnya babi guling ini digunakan untuk sajian upacara adat atau keagamaan, namun kini babi guling dapat ditemukan dengan mudah di berbagai rumah makan, warung, dan hotel-hotel di Bali. Babi guling yang paling terkenal berasal dari Kabupaten Gianyar. Jadi sejarahnya babi guling ini awalnya digunakan untuk seperti upacara adat atau keagamaan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, babi guling ini sudah bisa ditemukan di rumah makan atau bisa di kedai atau dan semacamnya. Dan ada beberapa tradisi masyarakat di Bali seperti pemakaman desa Trunyan, tradisi Mekare-kare, upacara ngaben, hari raya nyepi, upacara melasti, pawai ogoh-ogoh, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Di sini kita ambil contoh yang hari raya nyepi. Hari raya nyepi ini sudah juga tidak asing di telinga kita bahwa hari raya nyepi ini digelar sekali dalam setahun sebagai penyambutan tahun baru Isaka yang jatuhnya pada bulan mati atau tilem, kasih kesanga. Sebuah penyambutan tahun baru yang berbeda, yaitu dengan kesunyian, ketenangan, lenggang, dan sepi. Itulah sebabnya semua warga pada saat hari raya nyepi tersebut tidak boleh bepergian, menghidupkan api, membuat kegaduhan, atau bersenang-senang, termasuk fasilitas umum juga tutup kecuali rumah sakit. Tujuan dari perayaan ini untuk bisa mengintrospeksi diri dari atau mulat sarira yang merenung dalam suasana hening bisa berkonsentrasi lebih maksimal. Seharian tinggal di rumah dan bersembahyang, melakukan brata dan meditasi agar nantinya bisa memulai kehidupan yang lebih baik pada bulan berikutnya. Pada sasi kedasa, semua kedas, bersih, dan suci untuk memulai lagi kehidupan baru. Budaya dan tradisi ini menjadi salah satu hal unik bagi mereka yang diundang ke Bali. Jadi hari raya Nyepi ini digunakan untuk agar mereka bisa mengintrospeksi diri mereka agar bisa lebih baik lagi pada bulan selanjutnya. Kan hari Nyepi ini semua fasilitas yang ada di Bali kecuali rumah sakit itu ditutup, mulai dari kendaraan dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan mencontohkan bahasa daerah Bali. Di sini ada seorang pembeli dan penjual. Si pembeli datang, "Kuda niki Pak." Lalu penjual itu menjawab, "Telung tali." Jadi si pembeli ini bertanya, "Berapa ini Bapak?" Dan pas penjual menjawab, "Ini harganya 3.000." Seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang Provinsi Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.